Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk KBM hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai elastisitas dan hukum Hooke ya. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan benda yang elastis atau elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke kondisi awalnya ketika gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jadi kalau gayanya dihilangkan, benda itu akan kembali ke posisi awalnya. Ya, contohnya adalah pegas, karet ya. Misalkan gini, ketika kamu ada pegas, kamu tarik, berarti kamu sedang memberi gaya. Kemudian ketika dilepas, berarti dibalikin lagi, itu artinya kamu sudah menghilangkan gayanya. Maka dia akan kembali ke bentuk semula. Kalau nggak kembali ke bentuk semula, berarti gimana? Itu disebut elastis nggak? Berarti bukan ya, itu bukan termasuk benda yang elastis. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk benda-benda yang elastis ini, ada beberapa besaran yang akan kita pelajari. Yang pertama ada yang namanya tegangan atau stres. Jadi, tegangan atau stres adalah besarnya gaya yang bekerja tiap satuan luas penampang. Jadi, tegangan atau stres itu sama dengan F per A. Jadi, gaya dibagi dengan luas penampang. Satuannya untuk tegangan atau stres ini Newton per meter persegi. Kemudian untuk F-nya gaya Newton, A-nya pakai luas penampang, kita menggunakan meter persegi. Jadi kalau ada sebuah gaya, kemudian ada luas, maka di situ akan menghasilkan adanya tegangan atau stres. Gitu. Semakin besar gayanya, berarti tingkat stresnya juga semakin besar gitu ya. Oke. Kemudian saya lanjut, selain ada tegangan di elastisitas, kita juga ada besaran yang namanya regangan, yaitu pertambahan panjang yang terjadi pada benda karena pengaruh gaya luar. Panjang mula-mula benda itu sebelum gaya luar bekerja padanya. Jadi, regangan itu simbolnya itu di sini E sama dengan delta L per L0. Delta L itu berarti pertambahan panjang, L0 berarti panjang awal mula-mula. Untuk tadi yang tegangan stres itu, ini simbol stres atau tegangan itu tau ya, namanya simbolnya tau. Kemudian ada tegangan regangan. Ketika kita mengetahui tegangan regangan, maka kita bisa menghitung berapa besar modulus elastis atau modulus Young-nya. Jadi di sini misalkan ada sebuah benda, kemudian ada gaya yang bekerja. Di sini ada L0, panjang mula-mula. Kemudian ketika ditarik itu ada delta L, ada perubahan panjang, ada L1 itu panjang akhir, maka besar modulus elastisnya sama dengan tegangan dibagi regangan. Jadi E sama dengan tegangan dibagi regangan, karena tegangan F per A, kemudian regangan delta L per L0, maka modulus elastis itu juga sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Jadi kalau di beberapa buku ada yang menggunakan simbolnya E, ada juga yang menggunakan simbolnya Y. Y itu dari mana ini? Dari nama lain dari modulus elastis atau namanya modulus Young. Ya, iki. Oke, lanjut ke hukum Hooke. Ya, jadi hukum Hooke ini ditemukan oleh Robert Hooke. Dia menyatakan jika pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melalui batas elastisitasnya, maka pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang setara dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, namun arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi kalau ini sebuah benda, kemudian ditarik gaya, ternyata dia bisa balik lagi, berarti dia tidak melewati batas elastisitas. Kalau melewati itu berarti tidak disebut benda elastis ya. Nah, di sini ada gaya yang bekerja F sama dengan K kali delta X.
F-nya gaya, K-nya adalah konstanta elastisitas, dan delta X-nya adalah pertambahan panjang. Ya, oke. Di F sama dengan K kali delta X. Ini misalkan X0 panjang mula-mula, ini X itu panjang akhir, kemudian di sini ada delta X adalah perubahan panjang. Ya, ini namanya hukum Hooke gitu. Oke, saya lanjut ke susunan pegas. Jadi pegas itu kalau di ilmu fisika ya, itu ada dua susunannya, bisa susunan secara seri maupun secara paralel. Oke. Jadi kalau dulu mungkin di SMP kalian masih ingat dengan resistor di listrik itu kan kalau seri ditambah, kalau paralel 1/, gitu ya. Nah, ini kebalik. Kalau di pegas itu yang serinya kita pakai 1/Ks sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3. Kalau paralelnya justru ditambah. Ini untuk pegas. Oke. Nah, selain seri paralel ada juga pegas gabungan. Di soal-soal itu banyak ya yang menggunakan pegas gabungan. Oke, contohnya. Contoh soal, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik gaya 3,22 Newton, sehingga panjangnya bertambah dari 80 menjadi 80,04 cm. Hitung tegangan, regangan, dan modulus elastis. Jadi mula-mula luas penampangnya kita rubah ke meter persegi. Ini kan milimeter persegi ya, ke meter persegi berarti kali 10⁻⁶. Ingat ini persegi, jadi pangkatnya jadi 6. Kalau mili, ini min 6. 4 kali 10 min 6 ya, ini ada minnya. Kemudian untuk delta L kan akhirnya 80,4. Mula-mulanya 80, jadi ini perubahan panjangnya 0,04 cm. Ini nggak masalah, kita nggak rubah ke meter nggak masalah. Jadi kalau dicari tegangannya tinggal aja tegangan F per A, F-nya tadi 3,2, A-nya 4 kali 10 min 4. Ini hasilnya ini. Kemudian kalau regangannya berarti delta L per L. Karena satuannya sama, senti-senti, nggak usah dirubah ke meter, nggak masalah. Jadi modulus elastisnya tinggal membagi tegangan dibagi regangan. Ini hasil akhirnya 1,6 kali 10 pangkat berapa ini? 9 ya? Oh ya, tulisannya kecil banget ya, nggak kelihatan. Oke, kemudian ini yang contoh soal untuk hukum Hooke. Jadi ada massa, perubahan panjang, delta X, dan G gravitasi. Di sini tadi ya hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Nah, F-nya itu karena di sini tidak diketahui hanya ada massa, maka kita anggap F-nya sama dengan massa kali gravitasinya. Jadi ini 4,5 dikali gravitasinya kita ambil 10, maka di sini jadi 45. Sehingga K-nya ketemu 500 Newton per meter persegi. Ya, oke. Ini untuk KBM hari ini. Untuk KBM hari ini Ibu tidak membuat jadwal absen. Jadi untuk absennya silakan kalian like, comment, dan subscribe di channel ini. Kemudian untuk pertanyaan, misalkan kalian masih bingung yang Ibu terangkan ini, silakan kalian komen di bawah. Itu pertanyaannya silakan. Ya, demikian untuk KBM hari ini. Ibu tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.